Kapitayan. Mungkin ada yang baru mendengar istilah ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kapitayan dan fenomena seputarnya. Mohon maaf kalau ada perbedaan pendapat tentang tema tersebut. Selamat menyimak. Agama Kapitayan adalah kepercayaan asli masyarakat Jawa yang telah ada sebelum pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Kapitayan berasal dari kata taya yang berarti tidak ada atau kosong, merujuk pada konsep ketuhanan yang tidak berbentuk dan tidak terdefinisikan. Tuhan dalam Kapitayan disebut Sang Hyang Taya, yang dianggap sebagai kekuatan gaib yang tak tampak dan maha kuasa. Konsep ini dijelaskan oleh antropolog dan sejarawan seperti Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo. Buku ini membahas tentang sejarah Wali Songo dan penyebaran Islam di Jawa, serta menguraikan tentang kepercayaan Kapitayan yang diadopsi dan diadaptasi oleh para wali untuk mendekati masyarakat Jawa yang masih menganut kepercayaan asli tersebut. Istilah Kapitayan mulai diperkenalkan dan dibahas secara lebih luas oleh sejarawan dan peneliti modern yang mempelajari kepercayaan asli masyarakat Jawa. Salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah ini adalah Agus Sunyoto melalui karyanya, terutama dalam buku Atlas Wali Songo. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 dan menjelaskan konsep Kapitayan sebagai salah satu bentuk kepercayaan asli yang ada di Jawa sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Sebelum diperkenalkan dalam karya-karya modern ini, kepercayaan serupa dengan Kapitayan mungkin telah dikenal dengan nama dan istilah yang berbeda, tetapi tidak ada catatan spesifik yang menunjukkan kapan istilah Kapitayan pertama kali digunakan dalam sejarah. Sebelum istilah Kapitayan diperkenalkan, kepercayaan asli masyarakat Jawa lebih sering disebut sebagai kejawen atau kebatinan. Kedua istilah ini merujuk pada tradisi spiritual dan kepercayaan lokal yang telah ada sejak zaman kuno di Jawa. Untuk kejawen, istilah ini mengacu pada pandangan hidup dan praktik spiritual dan berakar dari budaya dan tradisi Jawa. Kejawen mencakup berbagai ritual, kepercayaan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, seringkali terkait dengan pemujaan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Kemudian kebatinan. Kebatinan lebih menekankan aspek spiritualitas dan mistisisme dalam kepercayaan lokal. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem kepercayaan yang mencari pemahaman tentang esensi spiritual di balik dunia fisik, seringkali melalui meditasi, ritual, dan praktik esoterik. Kedua istilah ini mencakup berbagai bentuk kepercayaan dan praktik yang mungkin berbeda-beda antar komunitas, tetapi mereka berbagi akar yang sama dalam spiritual masyarakat Jawa sebelum pengaruh luar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke wilayah tersebut. Istilah kejawen seringkali digunakan untuk menggambarkan campuran elemen-elemen kepercayaan dan praktik spiritual yang berasal dari Hindu, Buddha, dan Islam yang telah bercampur dengan tradisi asli Jawa. Namun, kejawen juga mencakup elemen-elemen kepercayaan asli yang sudah ada sebelum pengaruh agama-agama tersebut masuk ke Jawa. Sebelum pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat Jawa ternyata memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme yang dikenal sebagai Kapitayan atau sejenis kepercayaan lokal lainnya. Kapitayan merupakan kepercayaan asli masyarakat Jawa yang fokus pada pemujaan roh leluhur, kekuatan alam, dan konsep ketuhanan yang abstrak dan tidak berbentuk atau Sang Hyang Taya. Ketika agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Jawa, elemen-elemen dari kepercayaan Kapitayan dan kepercayaan lokal lainnya diserap dan diintegrasikan ke dalam praktik-praktik baru yang kemudian dikenal sebagai kejawen. Kejawen sendiri kemudian berkembang sebagai sebuah tradisi yang kaya akan sinkretisme, mencerminkan campuran berbagai pengaruh keagamaan dan budaya yang telah melintasi sejarah panjang di Jawa.
Kapitayan memang berbeda dengan Hindu dan Buddha. Kapitayan adalah kepercayaan asli masyarakat Jawa yang ada sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Tapi ada beberapa alasan mengapa Kapitayan sering dipandang sebagai bagian dari Hindu-Buddha. Itu karena pengaruh dan integrasi. Ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa, mereka tidak menggantikan sepenuhnya kepercayaan asli, tetapi seringkali berintegrasi dengan praktik dan konsep lokal yang sudah ada. Banyak elemen dari Kapitayan yang diserap dalam praktik Hindu-Buddha, menciptakan sinkretisme yang membuat garis pemisah antara kepercayaan asli dan pengaruh baru menjadi kabur. Alasan yang kedua adalah interpretasi sejarah. Dalam teks sejarah dan penafsiran modern, seringkali sulit untuk membedakan secara jelas antara kepercayaan asli dan pengaruh Hindu-Buddha karena sumber-sumber tertulis dan artefak arkeologis yang tersedia seringkali sudah dipengaruhi oleh periode Hindu-Buddha. Alasan yang ketiga adalah penyebaran Islam. Pada masa penyebaran Islam, para wali songo menggunakan pendekatan budaya dan kepercayaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, termasuk elemen-elemen dari Kapitayan dan Hindu-Buddha untuk memudahkan penerimaan Islam. Ini juga memperkuat kesan bahwa Kapitayan adalah bagian dari tradisi Hindu-Buddha karena mereka sering dijadikan satu paket dalam konteks sinkretisme. Dan alasan yang keempat adalah terminologi dan konseptualisasi. Istilah-istilah yang digunakan dalam kajian akademis dan populer kadang-kadang tidak sepenuhnya memisahkan antara kepercayaan asli dan pengaruh Hindu-Buddha. Pandangan terhadap Kapitayan memang bisa dipengaruhi oleh latar belakang keagamaan dan budaya individu atau kelompok yang menafsirkannya. Dan beberapa alasan mengapa perbedaan pandangan ini muncul, ini yang karena yang pertama ya, latar belakang agama yang mempengaruhi. Kenapa condong ke arah Islam? Mereka yang memiliki latar belakang atau kecenderungan ke arah Islam mungkin melihat Kapitayan sebagai bagian dari tradisi spiritual yang telah disesuaikan dengan ajaran Islam. Pandangan ini bisa dipengaruhi oleh sejarah penyebaran Islam di Jawa, di mana Wali Songo menggunakan elemen-elemen lokal untuk mempermudah penerimaan Islam. Sedangkan yang condong ke Hindu-Buddha, ini mereka yang memiliki latar belakang atau kecenderungan ke arah Hindu-Buddha mungkin melihat Kapitayan sebagai kepercayaan asli yang terintegrasi dengan praktik Hindu-Buddha. Nah, mereka bisa menekankan bagaimana elemen-elemen Kapitayan diadaptasi ke dalam tradisi Hindu-Buddha di Jawa. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan dan metodologi penelitian. Peneliti yang berfokus pada sejarah Islam di Jawa mungkin akan menyoroti bagaimana Kapitayan berperan dalam proses Islamisasi dan bagaimana elemen-elemen kepercayaan asli ini dipertahankan atau diadaptasi dalam konteks Islam. Sebaliknya, peneliti yang fokus pada sejarah Hindu-Buddha akan menyoroti bagaimana Kapitayan berinteraksi dengan dan dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Kemudian untuk konteks sosial dan politik. Di Indonesia, identitas agama seringkali terkait erat dengan identitas budaya dan politik. Oleh karena itu, pandangan terhadap Kapitayan bisa dipengaruhi oleh dinamika sosial politik kontemporer. Misalnya, upaya untuk memperkuat identitas Islam atau Hindu-Buddha di Jawa dapat mempengaruhi interpretasi terhadap Kapitayan dan sumber literatur yang digunakan. Literatur yang berfokus pada sejarah Islam seperti Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto cenderung menekankan kontribusi Kapitayan dalam proses Islamisasi. Sementara itu, literatur yang meneliti sejarah Hindu-Buddha mungkin akan menyoroti bagaimana Kapitayan berfungsi sebelum dan selama pengaruh Hindu-Buddha. Jadi kesimpulannya, pandangan terhadap Kapitayan memang dapat berbeda tergantung pada latar belakang dan kecenderungan individu atau kelompok. Kapitayan sebagai kepercayaan asli masyarakat Jawa sebelum pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam umumnya tidak memiliki kitab suci atau pedoman tertulis seperti yang ditemukan dalam agama-agama besar. Kepercayaan yang ada dalam Kapitayan ini lebih bersifat tradisi lisan dan praktik.
budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun meskipun tidak ada kitab suci, beberapa unsur dan konsep kapitayan mungkin didokumentasikan dalam bentuk oleh para peneliti dan sejarawan, misalnya tradisi lisan, kemudian naskah kuno, dan penelitian modern. Pada tradisi lisan, banyak ajaran dan praktik kapitayan disampaikan secara lisan melalui cerita rakyat, mitos, dan praktik ritual yang dilakukan oleh para dukun atau pemimpin spiritual lokal. Sementara untuk naskah kuno, ini ada beberapa naskah kuno Jawa seperti babat atau serat, mungkin memuat informasi tentang kepercayaan dan praktik kapitayan. Tapi interpretasi dan pemahaman ini seringkali sudah tercampur dengan pengaruh Hindu, Buddha, dan Islam. Dan menurut penelitian modern, para antropolog dan sejarawan seperti Agus Nyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo mendokumentasikan dan menganalisis elemen-elemen kapitayan dalam konteks sejarah dan budaya Jawa. Buku dan penelitian semacam ini dapat dianggap sebagai sumber informasi tentang kapitayan meskipun bukan kitab suci. Ketidakhadiran kitab suci atau pedoman tertulis dalam kapitayan memang dapat membuka peluang untuk terjadinya manipulasi atau perubahan ajaran dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ini meliputi tradisi lisan. Ajaran yang disampaikan secara lisan rentan terhadap perubahan karena bergantung pada ingatan dan interpretasi individu yang menyampaikannya. Setiap generasi mungkin menambahkan atau mengubah elemen tertentu sesuai dengan konteks zamannya. Yang kedua adalah pengaruh budaya dan agama lain. Dan seiring waktu, kapitayan bisa terpengaruh oleh masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam, serta budaya lain yang datang ke Jawa. Elemen-elemen baru ini bisa diserap dan diintegrasikan ke dalam praktik kapitayan yang menyebabkan perubahan ajaran asli. Yang ketiga adalah pemimpin spiritual. Pemimpin spiritual atau dukun lokal yang memegang otoritas dalam komunitas bisa memodifikasi ajaran sesuai dengan pemahaman mereka atau kebutuhan masyarakat saat itu. Interpretasi mereka mungkin berbeda satu sama lain, yang mengakibatkan variasi dalam praktik dan ajaran. Kemudian yang keempat adalah konteks sosial dan politik. Perubahan dalam struktur sosial dan politik juga dapat mempengaruhi praktik kapitayan. Misalnya dalam situasi di mana ada tekanan untuk beradaptasi dengan agama dominan atau kebijakan pemerintah, ajaran dan praktik kapitayan mungkin mengalami penyesuaian. Dan dokumentasi modern. Upaya untuk mendokumentasikan ajaran kapitayan oleh peneliti modern ini juga bisa dipengaruhi oleh perspektif dan interpretasi peneliti tersebut. Ini bisa menghasilkan versi yang berbeda dengan ajaran aslinya, tergantung pada sumber dan metodologi yang digunakan. Dalam kepercayaan kapitayan yang tidak memiliki kitab suci atau struktur organisasi formal seperti agama-agama besar, interpretasi agama dan legitimasi pemimpin spiritual lebih bersifat komunitas dan tradisi, dan pihak-pihak yang umumnya memiliki hak dan diakui oleh masyarakat untuk menentukan interpretasi ajaran kapitayan adalah dukun atau pemimpin spiritual. Dan peran sentralnya adalah seringkali memegang peran sentral dalam komunitas kapitayan. Mereka dianggap sebagai penjaga tradisi dan ajaran, serta memiliki pengetahuan mendalam tentang ritual mitos dan nilai-nilai kapitayan. Dan diperoleh dari proses pelatihan atau inisiasi di bawah pemimpin yang lebih berpengalaman yang membantu memastikan bahwa pengetahuan mereka sah dan diakui oleh komunitas. Yang kedua adalah tetua adat. Nah, ini kepemimpinan lokal, yaitu tetua adat seringkali ini adalah anggota paling senior atau berpengalaman dalam komunitas, juga memainkan peran penting dalam menjaga dan menginterpretasikan ajaran kapitayan. Dan untuk legitimasi mereka biasanya berasal dari penghormatan dan pengakuan yang diberikan oleh komunitas atas kebijaksanaan dan pengalaman mereka. Kemudian yang bisa juga melakukannya adalah masyarakat komunal.
dalam banyak kasus, interpretasi ajaran kapitayan mungkin tidak hanya ditentukan oleh satu individu, tetapi bisa kesepakatan komunitas. Partisipasi dan persetujuan kolektif dari anggota komunitas membantu menjaga keselarasan dan legitimasi ajaran. Dan untuk ritual dan upacara yang dilakukan secara kolektif juga bisa membantu memastikan bahwa interpretasi ajaran tidak menyimpang terlalu jauh dari tradisi yang diterima. Yang selanjutnya lagi adalah tradisi lisan dan praktek budaya. Tradisi lisan yang kuat dalam komunitas kapitayan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang membantu memastikan bahwa ajaran dan praktik tidak mengalami distorsi berlebihan. Praktik ritual dan penggunaan simbol-simbol keagamaan juga membantu menjaga keaslian ajaran dan memastikan bahwa interpretasi yang diterima tetap sesuai dengan tradisi. Dan yang kelima adalah interaksi dengan pengaruh luar. Pemimpin spiritual dan komunitas seringkali harus menavigasi pengaruh dari agama atau budaya luar, memastikan bahwa adaptasi yang dilakukan tetap seimbang dan tidak mengorbankan esensi ajaran kapitayan. Orang yang beralih menganut kapitayan di zaman modern ini mungkin melakukannya karena berbagai alasan. Faktor yang melatar belakangnya adalah yang pertama, karena pencarian jati diri dan identitas budaya. Banyak orang yang mungkin merasa terputus dari akar budaya mereka dan mencari cara untuk kembali berhubung dengan tradisi leluhur mereka. Kapitayan menawarkan cara untuk merasakan kedekatan dengan warisan budaya Jawa yang asli. Terus kemudian dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi, ada yang mencari nilai-nilai tradisional yang dianggap hilang atau terpinggirkan. Kapitayan dapat menawarkan rasa stabilitas dan identitas yang kuat di tengah perubahan yang cepat. Alasan yang kedua karena kritik terhadap agama institusional. Beberapa individu mungkin merasa kecewa atau tidak puas dengan agama-agama besar yang terorganisir, baik karena pengalaman pribadi, korupsi, atau konflik internal yang dilakukan oleh individu-individu yang menyimpang dari lembaga keagamaan tersebut. Kapitayan dengan pendekatannya yang lebih personal dan tidak terstruktur dapat menarik mereka yang mencari bentuk spiritualitas yang lebih bebas dan lebih pribadi. Alasan yang ketiga adalah keseimbangan dan harmoni dengan alam. Mengingat bahwa banyak ajaran kapitayan menekankan harmoni dengan alam dan kehidupan komunitas, orang yang peduli dengan isu lingkungan mungkin merasa bahwa kepercayaan ini lebih selaras dengan nilai-nilai ekologis mereka. Kembali ke praktik-praktik tradisional yang lebih alami dan selaras dengan lingkungan bisa menjadi daya tarik bagi mereka yang mencari kehidupan yang lebih seimbang dan tenang. Alasannya keempat adalah pengalaman spiritual dan metafisik. Beberapa orang mungkin telah mengalami pengalaman spiritual atau metafisik yang kuat yang membuat mereka merasa terhubung dengan ajaran-ajaran kapitayan. Terus kemudian ritual-ritual dalam kapitayan mungkin menawarkan cara-cara meditasi dan kontemplasi yang memenuhi kebutuhan spiritual yang tidak mereka temukan dalam agama lain. Alasan yang selanjutnya adalah komunitas dan rasa kebersamaan. Kapitayan seringkali melibatkan komunitas yang erat di mana orang satu dengan yang lainnya saling mendukung. Rasa kebersamaan ini bisa sangat menarik bagi mereka yang merasa terisolasi dalam masyarakat modern. Praktik-praktik gotong royong dan kerjasama dalam komunitas bisa memberikan rasa kepemilikan dan partisipasi yang bermakna. Alasan yang keenam adalah pengaruh keluarga dan lingkungan. Beberapa orang mungkin menganut kapitayan karena pengaruh keluarga dan lingkungan setempat mereka dibesarkan, di mana tradisi ini masih hidup dan dihormati. Kemudian yang ketujuh adalah penyembuhan dan kesehatan mental. Meskipun tidak dapat generalisasi bahwa semua yang beralih ke kapitayan ini mengalami hal yang stres ya. Beberapa mungkin mencari jalan keluar dari stres dan tekanan hidup modern melalui praktek spiritual dan ritus tradisional yang menenangkan dan menawarkan rasa keterhubungan.
beberapa faktor yang menjelaskan mengapa sebagian penganut kapitayan mungkin memiliki ketidaknyamanan terhadap agama-agama besar. Yang pertama karena alasan kolonialisasi. Kemudian alasan yang berikutnya karena perbedaan teologis dan praktik yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga ini karena identitas dan otonomi budaya. Yang keempat karena pengalaman sosial dan politik. Yang kelima adalah pengaruh eksternal dan persepsi. Dan keenamnya adalah reaksi terhadap penyebaran agama yang sangat agresif. Kepercayaan terhadap kapitayan yang berkembang atau beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kecemasan ekonomi dan stres, serta juga kebutuhan akan makna dan stabilitas. Dan beberapa faktor yang bisa menjelaskan bagaimana kepercayaan seperti kapitayan dapat muncul atau berkembang dalam konteks tersebut. Dalam periode ketidakstabilan ekonomi atau sosial, individu atau komunitas sering mencari cara untuk mendapatkan rasa kontrol dan keamanan. Kepercayaan spiritual atau religius yang menyediakan penjelasan atau solusi untuk tantangan ini bisa jadi cara untuk mengatasi kecemasan dan stres. Dalam menghadapi perubahan sosial atau kehilangan identitas budaya, orang mungkin kembali ke kepercayaan tradisional atau mengembangkan bentuk baru dari kepercayaan untuk menghubungkan diri mereka dengan warisan budaya mereka. Ini bisa terjadi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Ada juga yang mengatakan bahwa kepercayaan spiritual seringkali berfungsi sebagai pelarian dari realitas yang penuh tekanan. Ritual, upacara, dan ajaran keagamaan dapat memberikan rasa nyaman dan harapan dalam situasi yang sulit. Dalam konteks penjajahan, modernisasi, dan globalisasi, komunitas mungkin merasa terancam atau kehilangan identitas kultural mereka. Dan mereka dapat menciptakan atau mengadaptasi kepercayaan seperti kapitayan sebagai cara untuk mempertahankan dan memperkuat identitas budaya mereka. Itu tadi bahasan kita tentang kapitayan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya pamit undur dulu, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.